Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2022, DPC PKB Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Santri Fest 2022 Season 2 dengan berbagai perlombaan khas santri. Ayo dukung peserta jagoan Anda dengan cara subscribe, like, dan juga komentar dengan cara seperti di bawah ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya peserta jagoan Anda mendapatkan dukungan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, para peserta yang berbahagia, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan yang paling utama, tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerak-getarkan hati, jiwa, dan raga sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan insya Allah kita semua selaku umatnya, amin. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatron 2000 menjelaskan abad 21 merupakan perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sayangnya di samping kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral. Bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena banyak pemimpin kita terjerat kasus korupsi. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih, kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme yang menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut. Tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini yaitu keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan konteks situasi kondisi negara kita saat ini, dengan merujuk Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan kebesar dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu Al-A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only one example." Rasul merupakan contoh yang sangat lengkap, dalam dirinya terdapat kebesaran serta kemuliaan sifat manusia. Sehingga Michael Hart menyebutkan dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Lantas, bagaimana dengan akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat yang bejat yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Serta masih banyak pemimpin kita yang bergaulat di kawasan korupsi yang pekat. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita semua untuk keluar dari lubang buaya dan masuk ke pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan dengan kita kembali mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita akan mampu bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan menurunkan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau mengungkapkan, ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi muslim saat ini, yaitu pertama, lemah fisik, kedua, lemah harta, ketiga, lemah ilmu, keempat, lemah akhlak, bahkan yang paling dikhawatirkan yaitu lemah akidah. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan dengan bercermin kepada hadirnya Rasulullah SAW. Pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengikuti cara serta strategi Rasulullah. Kedua, segudang problematika akan semakin salah ketika langkah yang kita ambil salah, terutama mengambil figur dalam hidup. Ketiga, Rasul merupakan contoh karismatik yang kita akan mendapat jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Ketika kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah di segala aktivitas kita. Hadirin, itulah yang dapat saya sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.